Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi tentang aplikasi perkantoran. Sebelum masuk lebih dalam mengenai aplikasi-aplikasi apa saja yang terdapat pada aplikasi perkantoran, ada baiknya terlebih dahulu kami menjelaskan sedikit pengertian aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran merupakan perangkat lunak atau software khusus yang digunakan dalam pekerjaan kantor. Aplikasi perkantoran umumnya terdiri dari aplikasi-aplikasi seperti pengolahan kata dan lembar kerja. Dan seberapa penting aplikasi perkantoran untuk aktivitas bisnis? Menurut kami, peran aplikasi perkantoran terhadap aktivitas bisnis ini sangat penting. Karena dengan adanya aplikasi perkantoran dalam aktivitas perkantoran dapat membantu pekerjaan para pekerja tersebut dan meminimalisir terjadinya kelalaian atau human error. Berikut adalah beberapa jenis-jenis aplikasi perkantoran. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word bisa dikatakan paling sering dijumpai di perkantoran. Fungsi utamanya adalah untuk membuat dokumen. Banyak editing dokumen bisa dilakukan aplikasi ini, mulai dari mempertebal tulisan, mengubah jenis font, ukuran font, membuat tabel, menambahkan gambar, menentukan ukuran kertas, dan lain sebagainya. Karena aplikasi ini, karyawan bisa membuat laporan apapun itu bentuk dan jenisnya. Yang kedua, Microsoft Excel. Microsoft Excel berfungsi untuk mengelola data. Sheet yang disajikan Microsoft Excel berbentuk kotak-kotak yang bisa langsung diisi untuk membuat tabel. Selain untuk membuat tabel, Microsoft Excel bisa melakukan banyak pengolahan data, mulai dari yang sederhana seperti penjumlahan hingga menghitung rata-rata yang dimasukkan. Biasa juga digunakan dalam perusahaan dagang untuk mengelola persediaan barang. Yang ketiga, yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint membantu untuk menciptakan presentasi yang menarik. Dalam skala perkantoran, tentunya tak jarang dibutuhkan sebuah presentasi, entah itu pada atasan, pada sesama rekan kerja, atau untuk klien. Karena ada Microsoft PowerPoint, bisa diciptakan presentasi dengan materi apapun yang bisa dimasukkan dan pengaturan apapun untuk menambah estetikanya. Bisa untuk membuat animasi perubahan slide, mengubah background slide, membuat tabel, menambahkan gambar, hingga memasukkan link ke dokumen lain atau website. Aplikasi ini jelas sangat membantu, malahan bukan hanya untuk skala perkantoran saja. Untuk anak sekolah dan kuliah pun juga akan membantu. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada Microsoft Access. Microsoft Access merupakan aplikasi yang fungsinya hampir sama dengan Microsoft Excel, namun tetap ada perbedaan antara keduanya. Access ini dihadirkan sebagai aplikasi relasional basis data yang biasa digunakan untuk perkantoran, bisnis skala rumahan, hingga perusahaan besar. Biasa digunakan untuk mengelola data. Microsoft Access bisa mengimpor data-data dari beberapa aplikasi Microsoft, bisa mengimpor data dari Microsoft Office, Microsoft Excel, dan lainnya. Lalu ada Microsoft OneNote. Microsoft OneNote adalah anggota Microsoft yang fungsinya untuk membuat catatan multi pengguna. Catatan virtual yang bisa disematkan atau dibagikan bisa berwujud apa saja. Bisa itu sekedar tulisan saja, gambar, tabel, bahkan keeping sekalipun jika bisa dibagikan dengan aplikasi ini. Sangat dibutuhkan oleh tim yang harus ada reminder supaya bisa berkolaborasi dengan baik. Oleh Microsoft, OneNote versi mandiri yang bisa digunakan untuk smartphone pun sudah ada. Lalu ada Google Spreadsheet. Aplikasi ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk reminder atau catatan supaya tidak ada tim yang lupa akan sesuatu. Namun, kebanyakan Google Spreadsheet ini digunakan untuk membagikan job desk. Nantinya anggota-anggota akan dimasukkan ke dalam satu spreadsheet. Jika sudah masuk menjadi anggota, maka pengguna tersebut bisa mengedit isi spreadsheet sebab sheetnya membentuk seperti Excel. Hanya saja Microsoft Excel tidak bisa diakses bersamaan secara real time oleh banyak orang, dan Google Spreadsheet bisa. 7. Google Doc. Jika dibutuhkan pembuatan dokumen secara online dan dengan fitur lebih, maka yang digunakan adalah Google Doc. Memang sudah ada Microsoft Word yang bisa digunakan untuk membuat dokumen. Namun, perlu diketahui bahwa Google Doc ini memiliki beberapa fitur yang tak dimiliki Microsoft Word. Dua fitur diantaranya adalah fitur membenarkan kesalahan tulisan atau typo.
serta fitur voice typing yang memudahkan pengguna untuk membuat dokumen dengan fitur membenarkan kesalahan tulisan. Pengguna tidak perlu membaca dokumen dari awal sampai akhir untuk bisa menghasilkan dokumen yang benar-benar bersih dari kesalahan penulis. Dengan fitur voice typing, pengguna yang tak bisa mengetik pun tetap bisa membuat dokumen. 8. Calls. Calls adalah aplikasi perangkat lunak skala perkantoran yang bisa digunakan untuk mengolah data angka. Apa yang bisa dilakukan Calls belum tentu bisa dilakukan perangkat lunak aplikasi lain. Fitur yang paling sering digunakan dalam Calls adalah fitur untuk menjalankan operasi aritmatika dan penentu ukuran. Nama lengkap dari aplikasi ini adalah OpenOffice or Calls, namun lebih sering disebut sebagai Calls saja. Bisa digunakan untuk mengolah data, angka, teks, maupun formula numerik. Formula numerik yang diproses dengan Calls biasanya berwujud formula yang akan lama bila diolah secara manual, atau malahan bisa dilakukan secara manual. 9. OpenOffice Math. Aplikasi terakhir yang akan dibahas adalah OpenOffice Math. Dihadirkan dengan nama lengkap OpenOffice or Math. Fungsinya adalah untuk mengetikkan rumus-rumus matematika dengan lebih mudah. Microsoft Word atau aplikasi pembuat dokumen lainnya memang bisa digunakan untuk membuat rumus matematika. Namun, pilihan dan pengaturannya terbatas. Tidak terbatas apabila yang digunakan adalah OpenOffice Math, karena aplikasi ini memang memiliki tujuan tersebut. Setelah membuat rumus matematika dengan OpenOffice Math adalah bisa memindahkan ke perangkat lunak yang lain. Dibutuhkan misalnya dengan memindahkan ke OpenOffice Writer, tak menutup kemungkinan untuk dipindahkan ke Microsoft Word jika memang yang dibutuhkan adalah ke aplikasi tersebut. Thank you.